Selamat sore pemirsa, bersama saya Nangna di Liputan Sore Borneo Sinar TV akan setia menemani Anda selama 15 menit ke depan menyampaikan berita-berita terkini. Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, sidang sengketa lahan Berau. Kuasa hukum Poktan UBM keberatan, saksi PT Berau Coal diduga tidak objektif. Persidangan sengketa lahan antara kelompok tani Poktan UBM sebagai penggugat dan PT Berau Coal sebagai tergugat di Pengadilan Negeri Tanjung Redep hari ini, Kamis, 26 Juni 2025 diwarnai keberatan keras dari pihak penggugat terhadap saksi. Saksi yang dihadirkan perusahaan. Kuasa hukum Poktan UBM, Gunawan, SH menyatakan sangat keberatan dengan dua karyawan PT Berau Coal yang dihadirkan sebagai saksi oleh pihak tergugat. Kami sangat keberatan dengan dua saksi ini. Pasalnya, mereka adalah karyawan PT Berau Coal. Tegas Gunawan. Ia secara lugas mempertanyakan objektivitas kesaksian mereka. Mengingat posisi mereka sebagai bagian dari perusahaan yang bersengketa. Keberatan ini menyoroti potensi konflik kepentingan yang dapat memengaruhi kejujuran dan netralitas informasi yang disampaikan di muka persidangan. Kesaksian saling kontradiktif dari pihak perusahaan. Sidang ini terus menunjukkan kerumitan dengan adanya kesaksian yang saling bertolak belakang dari pihak PT Berau Coal sendiri. Saksi pertama dari PT Berau Coal secara tegas menyatakan bahwa lahan Poktan UBM masuk status kawasan hutan konservasi Berau Coal KBK. Namun, kontradiksi muncul dari saksi kedua, yang merupakan karyawan tim pembebasan lahan masyarakat pada masa lalu, yang justru mengatakan bahwa posisi lahan tersebut masuk kawasan budidaya non-kehutanan KBNK. Situasi semakin kompleks dengan kesaksian saksi ketiga atas nama Warsita, yang dihadirkan sebagai salah satu tim dari Dinas UPTD KPHP Berau Barat, diduga sebagai tenaga bantuan atau DIS. Polemik pencabutan surat dan pengakuan mantan pejabat kampung keterangan saksi. Warsita ini semakin menyoroti kontroversi seputar pencabutan surat tanah Poktan UBM di tahun 2018. Mas Pri, mantan Kepala Kampung Tumbit Melayu periode 2018 sampai 2023, yang berbicara kepada wartawan di luar sidang hari ini pada saat diwawancarai. Dia menegaskan bahwa PJ Kepala Kampung Narto pada saat melakukan pencabutan surat tersebut sebenarnya sudah tidak menjabat sebagai PJ Kepala Kampung karena dia sudah berakhir pada tahun 2017. Ia menyebutkan bahwa pencabutan surat itu pada tahun 2019 oleh Narto menjabat. Namun menekankan bahwa saat pencabutan, posisi Narto sudah tidak sah sebagai PJ Kepala Kampung. Dengan keberatan terhadap saksi karyawan perusahaan, kesaksian yang saling bertolak belakang dari pihak tergugat, serta adanya fakta terkait tekanan dalam pencabutan surat dan pengakuan PJ Narto yang menguatkan posisi masyarakat. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Redep dihadapkan pada tugas yang semakin kompleks, penentuan status lahan KBK atau KBNK, dan legalitas pencabutan surat menjadi kunci dalam memutuskan sengketa lahan yang krusial ini. Kemudian Majelis Hakim secara khusus mempertanyakan juga keberadaan kelompok tani di area yang menjadi sengketa. Pertanyaan ini muncul di tengah dugaan pemalsuan dokumen dan potensi kerugian masyarakat akibat operasional perusahaan. Majelis Hakim dengan tegas menanyakan kepada salah satu saksi yang hadir di persidangan, apakah kelompok tani ada? Menanggapi pertanyaan tersebut, saksi kedua atas nama Rahmat memberikan kesaksian penting. Rahmat membenarkan adanya kelompok tani, yaitu kelompok tani usaha bersama UBM. Namun, Rahmat menambahkan bahwa kelompok tani UBM belum ada dibebaskan oleh PT Berau Coal, mengindikasikan bahwa area yang dikelola oleh kelompok tani ini masih berada dalam kondisi yang belum terselesaikan atau diklaim oleh perusahaan. Kesaksian ini menjadi krusial karena dapat mempengaruhi penilaian majelis hakim terkait klaim kepemilikan lahan, hak-hak masyarakat, dan potensi dampak operasional PT Berau Coal terhadap kelompok tani setempat. Keberadaan kelompok tani dan status pembebasan lahan mereka menjadi sorotan penting dalam persidangan ini, yang diharapkan dapat membawa kejelasan dan keadilan bagi masyarakat terdampak. Situasi semakin kompleks dengan kesaksian saksi ketiga atas nama Warsita, yang dihadirkan sebagai salah satu tim dari Dinas UPTD KPHP Berau Barat, diduga sebagai tenaga bantuan atau DIS. Warsita menyatakan di persidangan bahwa surat lahan masyarakat Poktan UBM tersebut sudah ada pencabutan surat oleh Narto sebagai PJ Kepala Kampung Tumbit Melayu, dengan alasan lahan tersebut masuk status KBK. Namun, menurut Gunawan, SH saat ditanya mengenai bukti sah dari pemerintah berupa surat status kawasan hutan, Warsita tidak bisa menjawab. Dia tidak dalam posisi sah dalam tugas tersebut untuk mengeluarkan keterangan soal status kawasan. Kritik Gunawan mempertanyakan legalitas keterangan Warsita.
Polemik pencabutan surat dan pengakuan mantan pejabat kampung keterangan saksi. Warsita ini semakin menyoroti kontroversi seputar pencabutan surat tanah Poktan UBM di tahun ke-2018. Dasar itu sudah dibatalkan PJ kepala kampung ya, dan sebetulnya juga bukan sesuatu yang bijak kepala kampung menerbitkan surat garapan di dalam kawasan ya, karena ada implikasi secara hukum yang harus dipertanggungjawabkan. Dan itu komentar dari saya. Ada semacam pencabutan gitu ya? Pencabutan surat. Ada pencabutan. Tahun berapa itu, Pak? 2018 juga ada di sini, coba kita lihat ya. Oh iya. 21 Desember 2018. Oh, yang mencabut waktu itu siapa? Ya Pak Sunarto sebagai PJ kepala kampung yang itu. Tahun 2018. Oh iya. Bapak di situ selaku apa tadi? Saya selaku tim pengecek lapangan dari KPHP Berau Barat yang diminta oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Berau. Nama Pak? Warsita. Makasih Pak Warsita. Mas Pri juga mengungkapkan bahwa Narto tidak pernah memberitahukan kepada seluruh masyarakat pemilik surat atau melakukan musyawarah sebelum pencabutan surat, memberitahu masyarakat atau musyawarah sebelum pencabutan surat itu. Dia sendiri posisinya pada waktu itu mendapatkan tekanan dari pihak perusahaan besar PT Braukol, ujar Mas Pri, menegaskan bahwa pencabutan surat tersebut dianggap tidak sah. Mas Pri juga menambahkan bahwa hingga saat ini, Narto masih mengakui surat tanah milik masyarakat, Poktan UBM, dan telah membuat surat pernyataan resmi yang mengukuhkan pengakuannya tersebut. Isu intervensi dan dugaan pemalsuan dokumen. Isu intervensi terhadap saksi juga masih mencuat. Mas Pri sendiri sebelumnya mengungkapkan pernah didatangi oknum kepolisian dan pihak lain sebelum memberikan kesaksian. Kesaksian dari masyarakat dan mantan ketua RT turut memperkuat klaim Poktan UBM dengan dugaan adanya pemalsuan tanda tangan ketua RT dalam dokumen yang diajukan perusahaan. Alasannya, ya saya tidak ada teman, saya ditanya terus, saya didatangi oleh Polda, saya didatangi oleh polisi, saya didatangi oleh Propol, sehingga saya mencabut. Semacam ada intimidasi? Ya, semacam ada intimidasi. Tahun berapa itu Pak? Dia mencabut di tahun 2019 itu, Pak. Tetapi kan Pak Nartonya sendiri tidak lagi menjabat. Masa itu saya sudah menjabat. Jadi menurut saya menurut saya tidak sah kalau pencabutan itu, karena bukan di zaman dia menjabat. Yang kedua, kalau kita mencabut suatu barang surat menyurat atau administrasi, seharusnya ditarik dari peredaran masyarakat itu sendiri. Contoh, kalau kita mencabut bahwa surat garap tersebut atau surat-surat legalitas tersebut itu tidak baik, maka kita harus tarik. Dan ternyata surat-surat itu masih ada di tangan masyarakat itu sendiri, di kelompok itu sendiri. Apakah setelah selesai pencabutan surat itu ada diberitahukan kepada masyarakat? Tidak ada, itu cuman yang diketahui, kita aja mengetahui di saat kita hearing atau pertemuan di kantor bupati. Itu aja dibagi kepada kepala dinas, dibagi kepada wakil bupati, kepada Propol, itu saja, tidak diberitahukan kepada masyarakat. Jadi tidak ada musyawarah Pak? Tidak ada pencabutan itu semacam diintimidasi saja, ditarik begitu. Waktu kita mau rapat ditimbulkanlah bahwa Pak Narto sudah mencabut untuk membatalkan kasus ini atau permasalahan ini. Yang menyuruh mencabut itu siapa? Nah, yang saya tahu keterangan dari Pak Narto itu dia didatangi oleh Polda, dari oknum polisi, ada juga didatangi dari dinas kehutanan, didatangi dari pihak kecamatan, didatangi dari pihak Propol. Datang ke rumahnya untuk itu jangan tolong dicabut karena itu wilayah yang kabupaten tangani, itu wilayah KBK, sehingga beliau takut. Terus satu lagi pertanyaan terakhir, apakah pernah dibebaskan di lahan, ada yang dibebaskan di lahan kelompok tani ini waktu itu? Di zaman saya? Di zaman kita? Nah, kalau di zaman saya selama ini yang dibebaskan itu adalah usaha tidak ada di kelompok tani usaha bersama, yang ada itu di pribadi saja. Pribadi itu ya semacam RT 1, RT 2. Itu di luar kelompok ya? Di luar kelompok ada RT 9, kebebasan itu. Ada RT 8, itu kebebasan. Kalau untuk kelompok, ya saya selalu terangkan bahwa apabila kelompok membebaskan lahan itu berarti harus diketahui oleh ketua kelompok
kelompok tani usaha bersama. Kelompok tani usaha bersama itu kan Pak Sampara itu sendiri. Nah, karena ini mereka membebaskan secara pribadi, yang datang pribadi seharusnya kan diketahui oleh kelompok. Nah, selama saya menjabat memang tidak ada pembebasan lahan secara kelompok, yang ada secara pribadi. Ini waktu kita menjabat masa waktunya mulai dari tahun berapa Pak? Ya, masa waktu saya dilantik tahun 2017 bulan Desember, tapi masa aktif saya itu di 2018 awal sampai 2023 akhir. Keberatan keras dari kuasa hukum Poktan, UBM Gunawan. Pada saat wawancara sama para media usai sidang di Pengadilan Negeri Kelas 2 Tanjung Redep Brau, yang kita hormati Bapak Panglima, pada hari ini kita tadi mendengarkan sama-sama. Memang mereka menghadirkan saksi itu dari pegawainya sendiri, dan tentunya ini sudah tidak sesuai dengan aturan, dan kami pun keberatan. Apapun hasilnya mereka, kami tidak bisa katakan itu adalah sebagai sumber saksi, karena mereka ada keterkaitan pekerjaan dan menerima penghasilan dari perusahaan. Tentunya kesaksian mereka akan sedikit banyaknya berpihak kepada perusahaan, bukan kepada yang seadil-adilnya. Kami meyakini seperti itu. Terus tadi ada pada sidang sebelumnya kami telah bahwa pejabat saat itu adalah Menteri 2018. Namun saksi dari identitas lapangan sebelumnya, sekarang lapangan itu mengatakan bahwa saat itu kepala desanya adalah yang mencabut. Ini sangat tidak sesuai dengan saksi-saksi sebelumnya yang dihadirkan, dan itu adalah fakta pejabat dahulu terhadirkan yang menjabat saat 2018. Ini adalah saksi yang tidak sinkron antara satu dengan dua. Jadi kami tidak dapat menanggapi, tentunya publiklah yang harus memberikan pertanyaan ini, bagaimana jawabannya kok dua saksinya tidak ada yang sinkron. Jangan-jangan di situ keterangannya ada yang tidak sesuai dengan fakta. senada yang disampaikan M. Rafi, Koordinator Kapoktan UBM, dalam waktu dekat ini, rencana mau menuntut melalui jalur hukum. Karena ada beberapa masyarakat yang keberatan tanda tangan mereka merasa dipalsukan. Kalau ini terbukti benar, semoga pemerintah terkait wajib meninjau ulang perizinan PT Brau Coal. Sebab, kalau perusahaan zalim seperti ini dibiarkan, bukannya membawa manfaat buat masyarakat sekitar tambang, tapi hanya mendatangkan malapetaka buat masyarakat. Dengan banyaknya dokumen PT Brau Coal yang diduga palsu, semoga para penegak hukum bisa lebih bijak dan adil dalam mengambil keputusan. Kasian masyarakat yang jadi korban. Hidup di negeri yang sudah merdeka, tapi seperti dijajah. Ketua Panglima Mandau Aji Ahmad Ismail, Panglima Mandau Pasukan Merah Lamin 1001 Mandau, Ormas Galak dan Permada yang selalu mengawal masyarakat Tumbit Melayu di dalam setiap persidangan. Berharap kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, agar bisa membantu masyarakat yang berada di Kabupaten Berau untuk mendapatkan keadilan. Menurutnya udah di 2017 kan, kok itu faktanya adanya di 2019, jadi sudah 2 tahun perbedaannya. Yang pastinya saya sebagai pasukan merah di sini selalu mendukung masyarakat di sini, semasa masyarakatnya benar. Dimanapun masyarakatnya ada, kami ada. Karena kami orang Kalimantan. Jangan mereka cari makan di sini, cari hidup di sini, masyarakat Kalimantan dijajah, dianiaya. Saya tidak terima itu. Dimanapun ada penganiayaan atau tidak keadilan, saya selalu ada. Apa yang mau disampaikan dengan Presiden, Pak? Mohon dengan Bapak Presiden Prabowo, tolong masyarakat Tumbit Melayu ini, bagaimana dengan keadilannya? Kasihan masyarakat di sini. Ada berapa ratus masyarakat di sini terjalimi, tidak pernah diselesaikan dan brokol. Jadi tolong diperselesaikan. Karena kami orang Kalimantan, jangan pernah dijajah. Kalian boleh hidup di sini, tapi jangan jajah kami. Saat awak media berusaha konfirmasi kepada tim legal PT Brau Coal enggan menjawab hingga berita ini terbit. Pemirsa, informasi tadi, di Pengadilan Brau Kelas 2 Brau, Provinsi Kaltim mengakhiri perjumpaan kita di Borneo Sinar TV. Saya Nangna, dan saya mewakili seluruh kerabat kerja. Pamit undur diri, selamat sore, sampai jumpa.